Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Februari 2024. Bertepatan dengan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Mari saudara, di hari yang bahagia ini kita membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau tergerak oleh belas kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Raja 12 ayat 26 sampai dengan 32. Dilanjutkan dengan bab 13 ayat 33 sampai dengan 34. Dan Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudaraku yang terkasih, saudara-saudara kita dari suku Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Saya secara pribadi dan seluruh keluarga saya mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek yang penuh kebahagiaan. Semoga tahun baru naga kayu membawa kesuksesan dan kemakmuran. Semua dilancarkan, kita semua selalu sehat. Gongxi Fatcai, Xinnian Kuai, Senti Cengkang, Wanse Rui. Saudaraku yang terkasih, sungguh pada hari ini kita penuh kebahagiaan dan sukacita. Dan Injil yang kita renungkan hari ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari dan memahaminya, saudara. Di mana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat begitu banyak orang yang tidak mempunyai makanan. Sedangkan para murid dengan nada pesimis berkata, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Markus 8 ayat 4. Kalau kita sebagai para murid, pasti kita pun akan bersikap seperti mereka, saudara. Karena ketidakpekaan kita terhadap sekitar yang kesulitan, kelaparan, ataupun yang lagi menderita. Kita tak sedikit pun tergerak oleh belas kasihan kita untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi kalau malam hari kita hanya berpikir itu menyusahkan kita saja. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Seorang ibu membawa anaknya yang sakit demam tinggi yang tak turun-turun di malam hari dan pergi ke rumah seorang dokter. Sampai di rumah dokter, saudara, ternyata ditolak oleh istri dokter karena mengganggu istirahat suaminya. Sungguh, sang istri dokter ini tak berbelas kasih, tak tergerak belas kasih untuk menerima si ibu dan anaknya untuk ditemui suaminya, sang dokter yang sedang sakit. Sering kita memuji diri kita yang memiliki kasih. Saya memiliki kasih. Tetapi saat ada sesuatu yang membutuhkan kasih kita, kita sering melihat dan berpikir, apakah mengganggu privasi kita, atau kalau saya membantu, apa keuntungannya bagi saya? Kasih kita juga, saudara, sering melihat adakah hubungan kerabat, tali persaudaraan dengan kita. Inikah sikap murid Yesus? Adakah Yesus tergerak belas kasih dengan melihat untung rugi? Kekerabatan? Dalam hidup sehari-hari, saudara, kita banyak bertemu dengan begitu banyak orang yang tidak mempunyai makan yang cukup,
Mereka kelaparan, saudara. Banyaknya mereka yang hidupnya dalam kesulitan, penderitaan, saudara. Dan begitu banyak orang, kelompok-kelompok atau organisasi berusaha untuk menolong orang-orang tersebut. Akan tetapi masih banyak orang juga tidak peduli akan situasi ini, saudara. Banyak alasan yang dipakai untuk tidak mau menolong orang yang sungguh membutuhkan. Pertanyaannya, saudara, di dalam situasi ini, saudara, di mana sekitar kita mengalami penderitaan, kelaparan, saudara, kesulitan, saudara, di manakah hati kita? Di manakah kasih kita, saudara? Adakah kita tergerak oleh belas kasih kepada mereka? Adakah kita mau, saudara, maju dan mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka, untuk meringankan penderitaan mereka? Kita lihat dengan situasi yang ada di hadapan Yesus. Yesus berinisiatif. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Markus 8 ayat 5. Sebagaimana Yesus bertanya kepada muridnya, berapa roti yang kamu miliki? Saat ini, saudara, Yesus juga menantang kita semua, saya dan pribadi, untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang sungguh-sungguh membutuhkan. Yesus menantang kita untuk menggunakan berkat yang kita terima untuk dipakai membantu dan melayani mereka yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan kita. Yesus tidak bertanya kepada kita masing-masing, berapa duitmu di bank? Berapa banyak duitmu yang kamu miliki? Berapa banyak harta yang kamu punya? Berapa banyak berkat yang telah kamu terima? Berapa banyak mobilmu? Berapa banyak rumahmu? Kalaupun Yesus bertanya demikian, apa jawabmu, saudara? Apa jawaban kita kalau Yesus bertanya seperti ini? Berapa duitmu di bank? Yesus mengajak kita untuk memakainya semuanya itu, saudara, demi menolong dan membantu mereka yang berkekurangan. Dari sedikit yang kita miliki, Yesus akan menambahkannya menjadi 100 kali lipat. Kita akan sangat surprise dengan kelimpahan berkat yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yesus membutuhkan hati kita yang penuh belas kasih, saudara. Yesus mau melihat hati kita yang tergerak oleh belas kasih untuk mengulurkan tangan kita membantu mereka, meringankan penderitaan mereka, saudara. Di manakah kasih kita, saudara? Di manakah kasih kita dengan melihat situasi keadaan di sekitar kita? Mereka yang kelaparan, yang menderita, yang tertindas, saudara. Di mana hati kita? Adakah kita tergerak oleh belas kasih kita untuk mengulurkan tangan kita? Hari ini, saudara, yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek, hari yang penuh kebahagiaan dan sukacita. Baiklah kita juga semua, terutama saudara-saudaraku yang merayakannya, mau berbagi sukacita dan kebahagiaan ini kepada mereka yang belum dapat merasakannya. Kita mau memberi kasih kita bukan saja kepada kerabat dan kenalan kita, tapi saudara-saudaraku yang terkasih, mereka yang mengalami kesulitan dalam hidupnya,
Mereka yang di luar sana yang masih hidupnya menderita, saudara. Kita mau ulurkan tangan kita kepada mereka. Dan biarlah mereka juga boleh mengalami sukacita, kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan pada hari ini, di hari raya tahun baru Imlek. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita gunakan berkat yang kita terima dari Tuhan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi saudara juga untuk menolong orang-orang yang sungguh membutuhkan pertolongan kita. Gongsi Facai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alahaim.